Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba bahas soal ini, yang mana saya dapat soal ini dari salah satu teman sekolah saya yang alhamdulillah hari ini beliau sudah menjadi seorang pengajar di salah satu sekolah dasar. Dan ini merupakan salah satu soal olimpiade di tingkat sekolah dasar ya. Kita coba bahas, mudah-mudahan bisa ketemu sampai dengan hasil akhirnya. Oke, di nomor 17 ini terdapat sebuah persegi panjang, di mana pada gambar tersebut E adalah titik tengah CD, E adalah titik tengah CD, sehingga kita bisa umpamakan nilai dua sisi yang dibagi oleh E ini sebagai variabel X gitu ya, X. ABF, ADG, dan CF adalah segitiga sama kaki. ABF ini segitiga sama kaki, sehingga sisi di sini akan sama panjang dengan sisi di sini. Kita asumsikan dengan variabel Y. Berikutnya ADG juga sama kaki. ADG mana ya? ADG ini juga sama kaki. Sehingga sisi di sini akan sama panjang dengan sisi di sini. Kita umpamakan dengan variabel B. Berikutnya CEF. Ini juga segitiga sama kaki, sehingga nilai di sini akan sama panjang juga dengan nilai di sini. Sebelumnya kita sudah tuliskan bahwa nilai ini adalah variabel X, senilai X gitu. Jadi nilai di sini pun panjangnya senilai X. Nah, berikutnya kita bisa buat juga variabel-variabel dari sisi miringnya ya. Untuk sisi miring dari segitiga CEF ini kita tuliskan dengan variabel variabel A. Kemudian untuk segitiga ABF ini kita tuliskan sebagai sisi miringnya adalah B ditambah nilai panjang CGF ya, atau kita bisa tulis di sini nilai C. Lalu untuk nilai sisi miring dari segitiga ADG-nya adalah nilai Z gitu. Oke. Dari skema ini kita bisa lihat bahwa nilai Z ini sama saja dengan nilai Y ditambah nilai X ya. Kita bisa tulis di sini. Z sama dengan Y ditambah X. Nah, kita bisa lanjutkan dulu dari soalnya seperti apa. Jika diketahui luas daerah yang diarsir adalah 45 cm persegi. Luas yang diarsir adalah ini ya. Ini merupakan trapesium dengan luas 45 cm persegi. Maka luas persegi panjang tersebut adalah berapa? Luas persegi panjang ini dari persegi panjang ABCD, kalau kita skemakan seperti ini, maka nilai luasnya adalah Z dikali Y ya. Z dikali Y. Kita peroleh nilai Z-nya sendiri adalah Y plus X. Di mana nilai Y-nya sendiri, nilai Y ini kan sama dengan dari sisi sini ya. Nah, nilai Y di sini itu sama saja dengan X ditambah X. Sehingga kita bisa tuliskan juga di sini Z sama dengan X ditambah X ditambah X gitu. X ditambah X, ini nilai Y ditambah X-nya sendiri. Sehingga nilai Z adalah 3X. Yang ditanyakan luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya sama dengan, kalau kita lihat dari gambar ini, maka luas persegi panjangnya adalah Y dikali Z. Y dikali Z. Sama dengan Y-nya adalah 2X dikali Z-nya adalah 3X. Yaitu 6X kuadrat. Kita simpan. Maka yang harus kita cari adalah nilai X-nya berapa atau nilai X kuadratnya berapa. Sehingga nanti kita bisa menemukan berapa
nilai luas persegi panjang itu sendiri. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Dari soal ini kita dapat kunci bahwa nilai luas dari trapesium ini adalah 45. Kita bisa tahu kalau nilai luas trapesium adalah sisi bawah ditambah sisi atas dikali tingginya dibagi 2. Berarti dalam hal ini luas trapesium senilai B ditambah A dikali C dibagi 2. Luas trapesiumnya adalah 45 sama dengan A ditambah B, B tambah A sama aja ya, dibagi 2 dikali C. Maka ini bisa kita kalikan, 2 kali 45 adalah 90. 90 sama dengan A ditambah B dikali C. Oke. Dari sini yang mau kita cari itu kan nilai X. Berarti kita harus mensubstitusi nilai ABC ini sekiranya bisa ada hubungannya dengan nilai X. Kalau kita lihat dari gambar ini, yang ada hubungannya dengan nilai X itu kan nilai A ya. Nilai A ini. Nilai A ini apa sih hubungannya dengan XX ini? Kalau kita lihat dari skema ini, A ini adalah sisi miring dari segitiga CEF. Sehingga kita bisa tuliskan dari rumus Pythagoras itu, dimana kalau sisi miring itu kan, kalau di sisi miring ini A berarti A kuadrat sama dengan sisi tegaknya adalah X kuadrat ditambah X kuadrat. Maka A kuadrat sama dengan 2X kuadrat. A sama dengan akar dari 2X kuadrat. Maka A sama dengan akar dari 2X kuadrat adalah X kuadrat di akar nilainya X akar 2. Maka A-nya kita bisa substitusi menjadi X akar 2. Lalu kita bisa masukkan ke sini. Atau kita mau simpan dulu di sini juga nggak apa-apa. Kita simpan dulu nilai A-nya sama dengan X akar 2. Nah, kita juga harus mencari tahu nilai B dan C sehingga ada hubungannya ke nilai X. Kita bisa lihat dari gambar ini, nilai B dia ada di sini ya. B ini sisi tegak dari segitiga ADG. B. Maka kita bisa peroleh dari rumus Pythagoras ini, kita bisa rumuskan menjadi sini ya, Z kuadrat sama dengan ini ya, Z kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat. Z kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat. Maka Z kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Z kuadrat sama dengan Z ya. Z sama dengan akar dari 2B kuadrat. Z sama dengan akar dari B kuadrat adalah B, maka B akar 2. Z sama dengan B akar 2. Yang ingin kita cari adalah nilai B. Berarti nilai B sama dengan Z per akar 2 sama dengan B kan? Oke. Kita bisa tulis ulang di sini. B sama dengan Z per akar 2. Kita ingat Z adalah 3X ya. Maka nilai B sama dengan 3X per akar 2.
Atau kita juga bisa tulis dengan B sama dengan kita kalikan akar 2 pembilang dan penyebutnya kali akar 2 per akar 2. Maka nilainya adalah 3x akar 2 per akar 2 kali akar 2 akar 4. Maka B sama dengan 3x akar 2 per 2. Kita sudah dapat nilai A dan nilai B-nya. Nah, A sama dengan X akar 2, B sama dengan 3X akar 2 per 2. Berikutnya adalah mencari nilai C. Nilai C kalau kita lihat dari gambar ini, dia ada di sini ya. C-nya kan sebagai sisi tegak dari trapesium. Hubungannya kita bisa mencari dari si segitiga ini, segitiga ABF. Di mana sisi miring dari segitiga ABF ini adalah B ditambah C nilainya. Sehingga kalau dikaitkan dengan Pitagoras, B ditambah C kuadrat akan sama dengan Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita buat di sini. B ditambah C kuadrat. Ini ya, sisi miring ini, sisi miring AF ini. B ditambah C kuadrat merupakan Y kuadrat ditambah Y kuadrat dari segitiga ABF ini. Adalah Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka B ditambah C kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Maka B ditambah C sama dengan akar dari 2Y kuadrat. B ditambah C sama dengan akar dari Y kuadrat adalah Y akar 2. B ditambah C sama dengan Y. Kalau kita substitusi ke nilai X, nilainya adalah Y itu kalau dari gambar ini Y itu kan posisinya di sini. Itu sama saja dengan sisi sebelah sini kan. Artinya nilai Y adalah X ditambah X atau 2X. Y-nya 2X akar 2. Nah, nilai B-nya kita substitusikan juga atau boleh juga kita buat dulu seperti ini. Maka nilai C, kita kan mau mencari nilai C ya. C sama dengan 2X akar 2. B-nya pindah ke ruas kanan, berarti dikurangin B. Maka C sama dengan 2X akar 2 minus B-nya 3X akar 2 per 2. Nah, kita peroleh nilai C-nya ini. C sama dengan 2X akar 2 minus 3X akar 2 per 2. Maka kalau kita masukkan lagi ke rumus luas trapesium yang tadi diketahui di soal, 90 sama dengan A plus B dikali C dari sini ya. Kan luas trapesiumnya adalah 45. Luas trapesium adalah A plus B dikali C bagi 2. Sehingga kita peroleh 2 kali 45 adalah 90. 90 sama dengan A ditambah B dikali dengan C. Kita masukkan variabel-variabel A ini, kita substitusi ke nilai yang ada nilai X-nya. Di mana A-nya adalah X akar 2, kemudian B-nya adalah 3X akar 2 per 2, dan nilai C-nya adalah 2X akar 2 minus 3X akar 2 per 2. Coba kita substitusikan di sini. 90 sama dengan A ditambah B dikali C. Nilai A-nya X akar 2. 90
90, nilai A-nya X akar 2 ditambah nilai B-nya 3X akar 2 per 2 dikali nilai C-nya 2X akar 2, 2X akar 2 minus 3X akar 2 per 2. Nah, ini enak karena variabelnya sudah sama, sudah X semua gitu. Jadi kita sudah bisa mengoperasikannya. Kita selesaikan. 90 sama dengan, ini karena sama-sama akar 2 ya. Jadi X akar 2 ditambah 3X akar 2 per 2, kita bisa selesaikan dengan menyamakan penyebutnya gitu. Yaitu per 2 ya. Ini kan artinya per 1. Berarti 2 dibagi 1, 2. Kemudian dikali X akar 2. Berarti di sini 2X akar 2 ditambah 3X akar 2 ya. Ini juga sama, kita samakan penyebutnya. Ini kan per 1 gini. 2 bagi 1, 2. 2 kali 2X, 4X. 4X akar 2 minus 3X akar 2. Oke, selanjutnya 90 sama dengan 2X akar 2 ditambah 3X akar 2. Maka hasilnya 5X akar 2 per 2. Dikali 4X akar 2 minus 3X akar 2. 4 kurangin 3, 1 berarti X akar 2 per 2 ya. Maka hasilnya adalah 90 sama dengan 5X kali X, 5X kuadrat, akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, akar 4 nilainya 2, per 2 kali 2, 4. 4. Nah, kemudian dari sini kita bisa pindahkan angka 4 ini ke ruas kiri sehingga menjadi 90 dikali 4 sama dengan 5 kali 2 10, 10X kuadrat. Maka nilai X-nya 90 kali 4 360 ya. Sama dengan 10X kuadrat. Maka nilai X kuadrat adalah 360 dibagi 10. Maka nilai X kuadrat sebesar 36. Nah, X kuadrat sudah kita peroleh nilainya 36. Dalam hal ini berarti nilai X-nya adalah akar dari 36, yaitu 6 nilai X-nya. Nah, kembali ke soal yang ditanyakan adalah luas persegi panjangnya berapa. Kita tadi sudah buatkan seperti ini. Luas persegi panjangnya adalah Y dikali Z, di mana Y-nya adalah 2X, Z-nya adalah 3X. Maka luas persegi panjangnya adalah 6X kuadrat. Jadi, kita bisa masukkan luas persegi panjang sama dengan 6X kuadrat, yaitu 6 dikali X kuadratnya kan 36. Dikali 36. 6 kali 36, 66, 21. 216 cm persegi. Maka luas persegi panjang dari gambar ini dengan kondisi seperti ini adalah 216 cm persegi. Jawabannya B. Ya, seperti ini penjelasannya. Kalau kita rinci secara detail gitu. Mungkin sebenarnya ada cara yang lebih simpel, tapi
pemahaman konsepnya seperti ini. Untuk kali ini demikian pembahasan soal matematikanya. Kita bisa lanjut mungkin di next kesempatan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk bisa bahas materi-materi yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala ketidakjelasan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.